Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau perbaikan Mitsubishi Kuda 1600 cc ini Grandia ya. Jadi keluaran yang udah tahun 2003-2004 kalau nggak salah, generasi terakhir yang ban serepnya masih di sini. Ini Grandia, tapi yang 1600 cc pakainya karburator ini sudah pernah servis ke kita sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu bahkan. Itu waktu itu ngeluh boros, terus kita servis. Setelah kita servis, informasi dari beliaunya habis diservis di tempat kita itu bisa tembus 1:12 untuk bahan bakarnya. Nah setelah 2 tahun lebih, ini sekarang 1:7, 1:8 bahan bakarnya. Nah makanya terus dibawa lagi ke tempat kita setelah 2 tahun lebih ya di tempat kita dulu. Ini kita mau ngecek dulu kondisinya seperti apa. Jadi kita mau ngecek masalah timing belnya, kita cek, kemudian juga karbon clean dulu, kemudian cek pengapian, kemudian cek klepnya, kemudian cek karburatornya. Nah mobil ini Mitsubishi Kuda ini kan sebenarnya mobil yang ya murah lah untuk secondnya ya, untuk tahun muda murah gitu kan. Cuma kondisinya memang karburatornya ini sering sekali bermasalah. Sedangkan kita mau beli yang Mitsubishi Kuda yang 2000 cc bensin, itu kendalanya biasanya karena dia sudah injeksi MPI, multi point injeksi, itu sensornya yang bermasalah. Jadi ya kayak makan buah si malakama. Beli yang 1600 cc karbunya bermasalah, beli yang MPI 2000 cc itu elektrikalnya sudah mulai uzur, sudah mulai bermasalah juga. Solusi yang paling bagus teman-teman semua, kalau nyidam sama kuda itu belinya yang diesel, karena mesin dieselnya itu kan terkenal dengan bandelnya, karena dia sama seperti punya mobil L300, makanya dia bandel lah kalau untuk mesin ya. Terus bahan bakarnya ya tentu lebih irit karena diesel 6.800 per liternya. Kalau secara kilometer memang diesel itu juga paling 1:12, 13, tapi kan nilai rupiahnya yang 6.800 itu yang membuat lebih murah. Ini kasusnya sudah borosnya 1:7:8, jadi sudah minum, sudah sahabat Pertamina. Kalau beli Pertamax ya rugi, beli Pertalite ya boros banget. Makanya ini mau kita servis. Kita coba untuk maksimalkan lagi kondisinya, semoga bisa nanti kita servis dan kita maksimalkan. Oke, sekarang kita mau bongkar-bongkarin dulu kondisinya. Nah ini udah 4 hari inden tempat di sini, jadi ditinggal beliau dari Jogja, rencana setelah servis mau lebaran ke Bali. Jadi rencana mau dibawa ke Bali sama beliaunya pulang kampung. Oke ya, sekarang kita servis dulu. Kita coba hidupkan pagi hari. Nah ini mesinnya lumayan bagus sih, masih standaran semua. Jadi kalau masih mesin standaran seperti ini, kita masih bisa berharap mobilnya masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau udah acak-acakan ya kita nggak bisa ngomong mobil yang udah acak-acakan gitu lah. Ini kita panasin dulu sebentar, kita cek klepnya, kita cek yang lain-lainnya. Ini kalau kita duduk di belakang knalpot seperti ini, saat mesin dipanasin pagi hari, itu bau asapnya bau bensin yang belum matang terbakar, ceritanya begitu ini. Jadi ada indikasi karburatornya itu terlalu banyak menyuplai bahan bakar ke pengapian, ke silinder ya, ruang bakar. Ya akhirnya begini. Bodos.
Ini unitnya, setting karbunya dibersihkan sudah, kemudian busi karbon clean sudah, ini panbelnya semuanya diganti karena beliau beli. Kemudian ini power steering selangnya yang bocor juga sudah kita ganti, beliau juga bawa spare part sendiri. Radiator beliaunya nggak tahu kalau ternyata pakainya air biasa tuh. Jadi ini udah korosi-korosi, nanti kita bersihkan dulu. Terus selang ini juga kita bersihkan dulu karena dalamnya seperti itu. Kelihatan nggak teman-teman nih? Tuh. Dalamnya sudah mulai ada kerak-keraknya dari korosi ya. Nah sekarang kita lihat untuk posisi radiatornya. Nah ini radiatornya. Ini dilem-lem di sini sudah, kemudian ini udah korosi. Nah ini kita lihat nih dalamnya tuh. Kisi-kisinya sudah ada beberapa yang buntu-buntu, kemudian ini juga sudah korosi. Ini akibat pemakaian air biasa. Informasi dari beliaunya sih tadinya pakai coolant, terus mobilnya ditaruh di tempat keluarga beberapa lama dan ternyata diganti air biasa seperti ini. Kita bersihkan dulu radiatornya. Oke, ini siang hari menjelang sore. Kita mau ngetes mobil Kuda 1600-nya. Setelah kita beresin mulai dari radiator dan karburator. Ini kita cek ulang lagi ya. Udah mau gerimis ini posisinya. Nah, ini kemarin kita sudah buka untuk apa namanya, termostat ternyata sudah nggak ada dari sananya karena ini mobil tahun segini. Jadi ya sudah kita abaikan untuk termostatnya, kecuali kalau injeksi ya, injeksi harapannya pakai termostat karena ini masih karbu, jadi no problem. Radiator upper tank kita ganti di tempat tukang radiator, cuma karena tukang radiatornya itu tidak ada yang plastik tersedia dan ini mau lebaran, jadi seadanya terlebih dahulu. Jadi ini kuningan tapi dicat warna hitam gitu, sudah dipatri keliling. Nah, terus kita ganti coolant yang tadinya nggak pakai coolant. Nah kita mau test drive sekarang. Setelah panbel-panbel ini semua kita gantiin. Timing bell kita cek kemarin masih oke. Pengapian kemarin kita setting ulang, karburator kita setting ulang. Sekarang kita tes dulu ya. Ini kita cek power steering oke. Udah full, minyak rem oke, coolant oke, karburator tentu sudah oke. Sekarang kita tinggal tes jalan terlebih dahulu. Kuda 1600 karburator. Nah, ini masih di suhu baru dihidupkan, RPM-nya di sana cuma 500. Karena ini karbu ya, dan karburatornya itu biasa. Kalau mobil kuda itu memang identik dengan yang namanya boros. Selama ini beberapa rekan-rekan, teman-teman semua yang telepon saya konsultasi terkait dengan Mitsubishi Kuda ini, rata-rata itu pasti ngeluhnya itu sama, boros. Ada yang ngomong 1:5, ada yang ngomong 1:8, artinya tidak ada yang tembus 1:10 rata-rata itu. Makanya kan mobil kuda ini termasuknya mobil yang secondnya itu menggiurkan terkait dengan harganya. Nah kan sebenarnya kalau kita ngomongin mobil bekas, kalau mobil bekas itu tahun agak muda kok terus dia itu harganya miring, itu pasti ada sesuatu, dan sesuatu hal itu salah satunya ya nek kuda ini ya pasti boros bahan bakar gitu. Terus servisnya itu ya sulit. Untuk kuda ini nggak semua orang bisa setting karbunya. Kalau sampai ternyata diacak-acak ya nanti sulit untuk menormalkan kembali, sulit nanti. Jadi harapannya ya memang
teman-teman itu sebelum beli kuda itu harus mengerti dulu dengan kondisi dan situasinya. Kalau karbunya itu memang sudah bermasalah, ya memang ada alternatif ya. Kita ganti pakai karbu kijang. Tapi bukan berarti terus borosnya sembuh, enggak. Artinya cuma settingnya karbu lebih mudah. Terus kita bisa atur bahan bakarnya itu lebih gampang, sepuyernya segala macamnya. Untuk spare part untuk apa Mitsubishi ini kan sulit, makanya diganti punya kijang biar mudah spare partnya. Nah, ini masih karbu yang aslinya. Nah, ketika kita ngomongin karbu yang aslinya, udah otomatis tenaganya enak banget. Udah ini tenaganya enak banget kalau pasti pakai karbu aslinya. Tapi teman-teman pasti akan sangat mengeluh sekali dengan yang namanya keborosan BBM-nya. Karena bisa 1:5, 1:8 tergantung cara pembawaan. Nah, spesial untuk kuda ini ketika karbunya masih original, belum pernah diacak-acak, artinya ya kalau dibersihkan aja, tidak tanpa diorok-orok, tanpa di macam-macam, itu biasanya masih bisa kita maksimalkan terlebih dahulu. Dulu mobil ini servis 3 tahun yang lalu, katanya setelah servis di kita itu bisa 1:12. Berhubung jauh karena di Jogja, jadi ini servisnya di sana. Ternyata setelah servis di sana, BBM-nya jadi 1:8. Ini kembali lagi ke kita dengan harapan mungkin bisa balik seperti dulu lagi 1:8. Tapi kita nggak jamin ya. Artinya kita usahakan semaksimal mungkin bisa irit. Nah, iritnya seberapa ya tergantung dari situasi dan kondisinya kan gitu. Ini kita maksimalkan aja. Kalau bawa kuda, harapannya tuh RPM mainnya di RPM 2000 aja. Kalau RPM-nya main di atas 2.500 sampai 3.000 ya pasti boros gitu. Oke, jadi posisi kita tes kuda seperti ini memang mainnya tidak boleh lebih dari 3.000 RPM. Jadi kita jaga RPM jangan sampai lebih dari 3.000 RPM, karena kalau udah lebih dari itu udah otomatis bahan bakar itu pasti boros. Jadi gimana caranya kita memposisikan pedal, kita nginjak pedal gas itu tidak terlalu dalam, jadi langsam aja gitu aja. Jadi jangan sampai kita dalam-dalam banget untuk membuka gasnya, itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Nah, ini kita coba putar-putar dulu biar mesinnya panas. Nanti setelah mesinnya panas, coba kita matikan dan kita hidupkan, karena salah satu keluhannya juga itu sangat sulit untuk hidup ketika mesin panas. Nah, ini kita tesnya memang jalannya agak kecil, belok-belok, kelok-kelok dan nanjak-nanjak. Nah, suasana juga agak gerimis dikit, jadi memang sore hari ya, menjelang sore lah, ini jam 2-an, setengah 3. Ya mainnya begini, RPM 1500, gigi 4. Nah, ini mainnya. Jadi giginya tuh, rasio gearnya menurut saya tuh untuk kecepatan tinggi dia membutuhkan RPM yang tinggi juga. Tapi kalau buat nanjak-nanjak ini mantep banget ini kalau udah seperti ini ya. Rasio gearnya emang untuk jalan-jalan yang tanjakan-tanjakan rada ekstrim. Tapi resikonya ya pasti kalau kita ngenjak gasnya dalam udah pasti boros. Sedangkan ketika kita ganti karbunya kijang seperti yang sudah kita lakukan kepada beberapa mobil-mobil yang di tempat kita, kemudian juga beberapa yang kita kirim ke luar, artinya ada yang kita kirim ke Ambon, ada yang kita kirim ke Papua, ada yang kita kirim ke Padang, ada yang kita kirim ke Palembang. Itu rata-rata ya ketika dia pakai karbu kijang itu memang lebih irit sekitar 1-2 km dibandingkan karbunya standarnya. Artinya emang ada pengiritan, tapi tidak mungkin bisa signifikan. Umpamanya pakai karbu bawaan 8 kilo, kalau pakai karbu kijang mungkin cuma 1:10 seperti itu. Tidak bisa yang tadinya 1:8 pakai karbu yang original, kemudian kita pakaiin karbu kijang kok jadi 1:15, itu
nggak mungkin ya, karena Avanza aja nggak sampai seperti itu. Yang tahun 2004, 2005 itu pun 112 juga. Jadi perlu kita sadari ya, sadar diri ya. Artinya namanya mobil karburator ini dengan bobot yang berat, karena untuk tahun-tahun mobil tahun segini tuh bahannya besi semua rata-rata, dan kuda itu besinya termasuk lebih tebal bodinya dibandingkan mobil-mobil yang lain, jadi bobotnya lebih berat lagi. Makanya untuk konsumsi bahan bakar ya nggak bisa, kalau suruh ngirit itu nggak bisa, pasti boros ya. Begitu ceritanya. Jadi teman-teman kalau pengen punya mobil kuda tapi irit, ya salah juga belinya kalau belinya kuda bensin. Teman-teman nyarinya harusnya kuda yang diesel, tapi dengan harga mungkin sampai 2 kali lipat dibandingkan harga Mitsubishi kuda bensin. Artinya kalau yang bensin mungkin 50 juta, 60 juta. Kalau yang diesel yang istimewa sampai 90 sampai 100. 2 kali lipat lah kita ngomong, bukan hampir. Anggap aja 2 kali lipat harganya. Tapi kan bahan bakarnya lebih ngirit dibandingkan ini, karena dia pakai solar 6.800. Ya memang kalau kilometer sama aja sih, 1/12, 1/13. Tapi kan nilai harga BBM-nya per liternya itu kan beda juga gitu kan. Kalau pakai biosolar 10.000 itu bisa sampai 1/20 kan, baru habis gitu uang 10.000 itu untuk solar. Sedangkan ini uang 10.000 hanya habis di 10 km. Jadi pengiritannya juga 2 kali lipat gitu kan, secara nilai uangnya dengan kilometer kan gitu. Karena ketika kita beli 10.000 untuk BBM solar itu dapatnya kan kurang lebih anggapnya 1,5 liter gitu kan. Sedangkan 1 liter dapatnya 1/12, 13. Maka kalau 1,5 ya hampir 1/20 kan gitu. Gitu sih. Sekarang kita lagi ngetes dulu nih, manasin mesin yang nggak ada termostatnya. Memang agak lama ya naiknya gitu. Ini rencana nanti kalau sudah selesai mau diambil beliau, terus kemudian buat mudik ke Bali gitu rencananya seperti itu. Oke, kita sudah sampai. Ini kita tes jalan. Untuk RPM nggak pakai AC ini terlalu tinggi ya, jadi 900. Cuma kalau pakai AC ini oke, sekitar 950-an, jadi 1000 kurang dikit, jadi tidak lebih dari 1000. Oke, ini nggak masalah. Nah, cuma kalau untuk yang nggak pakai AC ini agak kebesaran sedikit. Nah, kita tes lagi ketika kita hidupkan lampu. Nah, ini kan ngedrop jadi 800. Jadi memang ini ada drop RPM. Jadi ketika kita nyalakan lampu seperti ini dia jadi 800. Cuma kalau pas kita matikan itu jadi 900. Jadi ada beban kelistrikan yang agak berat, dia langsung drop ya. Nah, ini agak repot ketika kita langsam ini normal 800. Ketika kita hidupkan lampu jadi turun 800. Ini kalau kita posisi matikan lampu, kita setting 800, maka nanti ketika hidup lampu bisa mau mati gitu kan. Jadi kita nyari kondisi yang mana yang paling oke lah. Jadi ketika lampu dihidupkan itu tidak terlalu ngedrop banget RPM-nya, masih dia bisa hidup normal. Tapi ketika lampu dimatikan dia juga tidak terlalu tinggi RPM-nya. Terus ketika di AC juga tidak melebihi 1000 RPM. Gitu teman-teman. Jadi kita ngatur RPM-nya seperti itu untuk kuda ini. Nah, kita langsung lihat bagian di mesinnya. Ini kita sudah buat jalan sekitar 15 kilo lah. Jalan 15 kilo. Oke. Ini ya. Ini nggak pakai AC, normal itu 900. Ketika hidupkan lampu itu jadi drop 800. Dihidupkan AC itu 950. Jadi memang nggak bisa kita turunkan sekali.
ketika kita turunkan ini jadi 800, ketika nanti dihidupkan lampu, beban lampu hidup dia akan drop ke 600-an. Jadi kan agak mati ya, goyangnya terlalu kencang dan takutnya nanti mati malahan. Nah, informasi dari beliaunya juga itu ketika kondisi panas seperti ini, habis jalan 15 kilo, itu dimatikan, dihidupkan agak sulit ya starternya. Ini coba kita cek ya. Nah, ini kita matikan, sekarang kita coba starter. Nggak mau ya dia. 2 kali starter. Nah, coba lagi. Dia mau sekali starter tapi agak panjang. Biasanya teman-teman, kalau mobil kuda itu kita bisa injak sekali gasnya, set, terus kita starter. Jadi dia langsung hidup. Gitu. Jadi ini kan udah panas nih ya. Kita gas-gas dulu coba. Seperti ini kita gas-gas. Jadi memang beberapa mobil itu punya trik dan macam-macam triknya, tergantung dari settingan karbunya. Sekarang kita matikan. Ya, kita matikan, kita pencet gas sekali. Kita starter. Nah, dia hidup. Sebenarnya langsung hidup. Ya, settingannya memang kalau karbunya yang seperti ini memang nggak terlalu mudah ya, atau tetap agak sulit teman-teman. Tuh, 2 kali bisa hidup, tapi RPM-nya 5000. Ketika harus kita gas dulu, baru dia mau normal. Jadi memang kondisi-kondisi tertentu seperti itu kita harus mengenali mobil kita gitu loh. Ya, seperti ini kondisinya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mau servis mobil, mau beli mobil bekas. Jadi bisa buat pertimbangan teman-teman semua. Mobil murah itu kenapa dijual murah, itu pasti ada sesuatu halnya. Contohnya ya kuda ini, mobilnya murah karena bahan bakarnya udah pasti boros gitu. Oke, kita lanjut ya.